Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ismail Yusuf Nurhuda, NIM 2017 10 18 03 11 082, ingin mempresentasikan mengenai artikel yang saya buat dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan di Provinsi Jawa Timur. Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui dan mengidentifikasi seberapa besar pengaruh rasio Gini terhadap indikator makro. Metode yang digunakan dan hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi pendapatan yang mengalami peningkatan atau penurunan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, walaupun dampaknya tidak terlalu signifikan. Yang kedua, distribusi pendapatan atau Gini rasio dan pemerataan pembangunan yang mengalami peningkatan atau penurunan dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan, walaupun dampaknya tidak terlalu signifikan. Lalu yang terakhir, distribusi pendapatan atau Gini rasio dan pemerataan pembangunan mengalami peningkatan atau penurunan kemungkinan bisa dipengaruhi oleh tingkat pengangguran. Lalu solusi dalam mengatasi masalah distribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan perlunya meningkatkan sektor-sektor unggulan, mendorong UMKM, dan menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan baru. Masuk ke dalam bab pendahuluan. Permasalahan besar yang biasa dihadapi oleh negara berkembang atau middle income country seperti Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi dan kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan rendah. Di negara berkembang, masalah ketimpangan menjadi topik utama dalam menetapkan suatu kebijakan atau policy. Permasalahan ini timbul karena disebabkan adanya kecenderungan bahwa kebijakan pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan semakin tingginya tingkat kesenjangan yang terjadi. Menurut Lee Collin Arsad 1997, banyak negara sedang berkembang yang mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 1960-an mulai menyadari bahwa pertumbuhan yang semacam itu hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan. Di negara miskin, yang menjadi perhatian utama adalah masalah pertumbuhan versus distribusi pendapatan. Banyak orang merasakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi gagal untuk mengurangi, bahkan menghilangkan besarnya kemiskinan absolut di negara sedang berkembang. Dengan kata lain, pertumbuhan GNP per kapita yang cepat tidak secara langsung meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bahkan GNP per kapita yang meningkat di beberapa negara yang sedang berkembang telah menimbulkan penurunan tingkat hidup penduduk miskin, baik di kota maupun di pedesaan. Kondisi ini merupakan tantangan pembangunan yang harus dihadapi mengingat masalah kesenjangan dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, serta dapat menyulitkan kita dalam melaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan pemerataan. Ketimpangan merupakan masalah klasik yang dapat ditemukan di mana saja. Oleh karena itu, ketimpangan tidak dapat dimusnahkan, melainkan hanya bisa dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diterima oleh suatu sistem sosial atau masyarakat tertentu agar keselarasan dalam sistem tersebut dapat terpelihara dalam proses pertumbuhan. Ketidakpuasan dan kebul dalam proses pembangunan pada dasarnya bukanlah hubungan pertumbuhan yang telah dicapai, akan tetapi karena perkembangan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi tersebut kurang mampu menciptakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Bahkan ketimpangan pendapatan semakin besar dan telah menimbulkan berbagai masalah seperti meningkatnya pengangguran, kurangnya sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, perumahan, kebutuhan pokok, rasa aman, dan lain sebagainya. Ketimpangan pembangunan selama ini berlangsung dengan berwujud dalam berbagai bentuk, aspek, serta dimensi yang berbeda-beda, seperti ketimpangan hasil pembangunan misalnya.
dalam hal pendapatan per kapita atau pendapatan daerah, dan ketimpangan kegiatan atau proses pembangunan itu sendiri. Munculnya kawasan-kawasan kumuh di tengah beberapa kota besar, serta sebaliknya hadirnya kantong-kantong pemukiman mewah di tepian kota atau bahkan di pedesaan adalah suatu bukti nyata ketimpangan yang terjadi. Perbedaan gaya hidup masyarakat merupakan bukti lain dari ketimpangan. Lalu secara administratif, Provinsi Jawa Timur terdiri dari 29 kabupaten, yaitu Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Kabupaten Sumeneb, serta terdiri dari 9 kota, yaitu Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Madiun, Surabaya, dan Kota Batu. Berikut tabel pertama, yaitu garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011 sampai 2018. Sumbernya dari BPS Jatim. Dapat kita lihat pada tabel 1 bahwa persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan dari tahun ke tahun, walaupun angkanya masih relatif tinggi di angka 10,98% pada tahun 2018. Itu merupakan salah satu indikator kinerja utama atau IKU yang ditargetkan pada RPJMD Jawa Timur, yaitu menurunkan indeks Gini sebesar 0,415 pada tahun 2017 ke angka 0,380 sampai 0,400 pada target 2019. Lalu persentase penduduk miskin sebesar 11,77 pada tahun 2017 ke angka 11,20 sampai 10,90 target 2019. Pembangunan ekonomi di Jawa Timur dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB lapangan usaha atas dasar harga konstan dari tahun ke tahun. PDRB selama 5 tahun terakhir di Jawa Timur mengalami fluktuasi, yaitu pada tahun 2015 sebesar 96,52%, pada tahun 2016 sebesar 96,09%, pada tahun 2017 sebesar 95,98%, pada tahun 2018 sebesar 96,09%, dan pada tahun 2019 sebesar 96,24%. Banyak faktor yang mempengaruhi fluktuasi PDRB tersebut. Kan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, maka penulis bermaksud untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi distribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan ekonomi di Jawa Timur. Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui dan mengidentifikasi seberapa besar pengaruh rasio Gini terhadap indikator makro. Lalu ada landasan teori. Yang pertama, kriteria Bank Dunia. Ukuran kriteria kesenjangan pendapatan menurut Bank Dunia merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan dalam masyarakat, yang berfokus pada seberapa besar persentase yang diterima oleh 40% kelompok penduduk yang berpenghasilan rendah atau low income terhadap seluruh pendapatan penduduk di suatu daerah. Indikator penduduk dibagi menjadi 3. Yang pertama, kelompok 40% penduduk yang berpendapatan rendah. Yang kedua, kelompok 40% penduduk yang berpendapatan menengah. Dan yang ketiga, kelompok kedua 20% penduduk yang berpendapatan tinggi. Lalu distribusi pendapatan. Masalah utama di dalam distribusi pendapatan adalah terjadinya ketimpangan atau gap distribusi pendapatan. Hal ini dikarenakan perbedaan produktivitas yang dimiliki oleh setiap individu atau kelompok, di mana satu kelompok atau individu mempunyai produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu atau kelompok yang lain, sehingga dapat diartikan ketimpangan distribusi pendapatan tidak terjadi di Indonesia saja, melainkan juga terjadi di beberapa negara di dunia. Masyarakat mempunyai persepsi yang berbeda tentang apa itu adil atau merata dan norma-norma sosial budayanya, sehingga terjadi kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan pemerataan tetap saja menimbulkan konsensus bahwa terjadi ketidakmerataan yang cukup besar dalam hal distribusi pendapatan.
Menurut Todaro, pembagian pendapatan dilihat dari segi yang pertama, pembagian pendapatan antar golongan atau size distribution income, dan yang kedua, pembangunan pendapatan antar daerah perkotaan dan pedesaan, urban regional income disparities. Indikator yang biasa digunakan untuk mengetahui ketimpangan distribusi pendapatan adalah Gini ratio atau koefisien Gini. Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara 0 atau pemerataan sempurna hingga 1 atau ketimpangan yang sempurna. Lalu yang ketiga ada pemerataan pembangunan. Hakikatnya pembangunan adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperbanyak lapangan kerja, meratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi, lingkup mikro atau makro, serta mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer, pertanian, ke sektor sekunder, industri, dan tersier atau jasa. Dampak dari pembangunan yang tidak merata akan menyebabkan kesenjangan atau gap pembangunan. Dampak yang timbul antara lain, kota mengalami kepadatan penduduk yang semakin tinggi karena tersedianya kesempatan kerja di berbagai bidang atau sektor. Desa semakin kehilangan tenaga kerja di sektor primer atau pertanian, sehingga kondisi perekonomian di desa mengalami penurunan. Maka diperlukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, percepatan pembangunan secara optimal, mendorong wilayah-wilayah untuk meningkatkan basis-basis unggulan di wilayahnya. Yang kedua, fokus pengembangan wilayah tertinggal dan terpencil. Pemerintah harus lebih memfokuskan perhatian kepada daerah-daerah yang masih memiliki kriteria tertinggal dengan cara membangun usaha-usaha berbasis padat karya. Yang ketiga, menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan. Lalu yang keempat, meningkatkan keterkaitan di segala bidang khususnya ekonomi. Yang kelima, perencanaan tata ruang wilayah yang baik dan diperlukannya optimalisasi. Yang keenam, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat secara merata. Yang ketujuh, pemenuhan kualitas pendidikan dan kesehatan secara merata, karena dua hal tersebut merupakan dasar suatu daerah dalam meningkatkan kemampuan daerahnya. Yang kedelapan, kesempatan kerja yang merata. Metode jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris ini menghasilkan data yang disebut dengan sebutan bukti empiris, yang merupakan bukti sumber pengetahuan yang diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan, atau juga percobaan yang telah dilakukan. Bukti empiris berisi mengenai informasi yang membenarkan suatu kepercayaan, baik itu mengenai kebenaran atau juga kebohongan dari suatu kejadian. Lalu selanjutnya hasil dan pembahasan. Pertama, tentang pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Dapat dilihat pada grafik pertama, presentasi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan nasional. Jadi yang atas itu, garis yang atas itu Jawa Timur dan bawahnya itu nasional. Pada tahun 2014, perekonomian Jawa Timur tumbuh di angka 5,86%. Kemudian tahun 2015 mengalami perlambatan, yakni sebesar 5,44%. Hal ini disebabkan karena melemahnya daya beli masyarakat akibat kebijakan pemerintah terkait pengurangan subsidi BBM dan listrik yang mengakibatkan naiknya harga BBM dan tarif dasar listrik atau TDL. Tahun 2016 pertumbuhan mulai mengalami peningkatan, yakni di angka 5,57%. Salah satu pendorongnya yaitu menguatnya kinerja sektor pertambangan. Lalu pada tahun 2017 mengalami pelemahan kembali di angka 5,45% yang dipicu oleh melemahnya produksi tanaman pangan. Lalu pada tahun 2018 dan 2019 pertumbuhan ekonomi Jatim mengalami peningkatan sebesar 5,5% dan 5,51% pada triwulan pertama 2019. Struktur ekonomi Jawa Timur menurut lapangan usaha. Triwulan pertama didominasi oleh 3 lapangan usaha, yaitu industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 30,42%, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 18,25%, dan pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 11,78%.
Itu dapat dilihat, itu tabel per 3, yaitu pertumbuhan ekonomi kabupaten kota di Jawa Timur pada tahun 2014 sampai 2018. Berdasarkan tabel di atas, dapat kita amati bahwa pada tahun 2014, daerah yang punya pertumbuhan ekonomi tertinggi ada pada Kabupaten Bangkalan dengan kontribusi sebesar 7,19%, dan daerah dengan pertumbuhan terendah pada Kabupaten Sampang dengan pertumbuhan sebesar 0,08%. Tahun 2015, pertumbuhan tertinggi pada Kabupaten Bojonegoro sebesar 17,42% dan terendah pada Kabupaten Bangkalan. Lalu tahun 2016 tertinggi Kabupaten Bojonegoro sebesar 21,95% dan terendah pada Kabupaten Bangkalan sebesar 0,66%. Pada tahun 2017 tertinggi masih sama, yaitu pada Kabupaten Bojonegoro sebesar 10,26% dan terendah pada Kabupaten Sumeneb sebesar 2,86%. Terakhir, pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu pada daerah Kota Batu sebesar 6,5% dan terendah pada daerah Kabupaten Sumeneb sebesar 3,58%. Secara umum, pertumbuhan ekonomi Jatim mengalami fluktuasi, yaitu 5,86, 5,44, 5,57, 5,46, dan 5,5 pada tahun 2018. Pada masa Orde Lama, awal kemerdekaan Indonesia masih menangani penataan di bidang ekonomi, yaitu masih memperkuat pilar-pilar ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sempat mengalami minus dikarenakan biaya politik yang sangat tinggi pada masa itu, sehingga pada masa ini pertumbuhan sering mengalami fluktuasi. Trilogi pembangunan merupakan slogan pemerintah pada masa Orde Baru, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pembangunan mengarah pada terwujudnya keadilan sosial dan stabilitas sosial yang sehat dan dinamis. Pada masa ini merupakan revolusi hijau, di mana terjadi perubahan bercocok tanam dan sistem tradisional ke sistem modern. Hal-hal yang dilakukan meliputi pemerataan, pengembangan dan pengembangan teknologi pertanian, perluasan lahan dan hasil maksimal, diversifikasi yaitu keanekaragaman usaha tani, dan rehabilitasi yakni pemulihan daya produktivitas pertanian yang kritis. Saat ini masa reformasi, banyak hal yang sudah banyak dicapai, pertumbuhan yang relatif stabil, tapi akhir-akhir ini selalu di angka 5%. Stimulus ekonomi sudah banyak dilakukan seperti peningkatan UMKM, insentif pajak, dan upaya ekspor. Lalu yang kedua mengenai penduduk miskin. Grafik 2 yaitu persentase penduduk miskin di Jawa Timur. Kemiskinan di Jawa Timur secara umum mengalami penurunan mulai Maret 2011 sampai Maret 2019, kecuali pada periode September 2013 dan Maret 2015. Peningkatan angka kemiskinan pada September 2013 dan Maret 2015 dipacu karena naiknya harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga BBM. Selama periode September 2015 sampai Maret 2019, persentase penduduk miskin Jawa Timur mengalami penurunan sebesar 0,48%, yaitu dari 10,85% pada September 2015 menjadi 10,37% pada Maret 2019. Penurunan selama semester tersebut ditunjukkan dengan turunnya jumlah penduduk miskin sebesar 179,9 ribu jiwa yang semula berjumlah 4.292,15 ribu jiwa pada September 2016 menjadi 4.112 ribu jiwa pada Maret 2019. Pada masa Orde Baru, kemiskinan tertinggi berada pada angka 60%, yakni sebesar 70 juta jiwa. Banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk menurunkan angka tersebut sehingga bisa turun di angka 17,47%, yakni sebesar 34,01 juta jiwa pada tahun 1996. Pada Orde Baru, banyak kebijakan-kebijakan dilakukan seperti program bantuan kesejahteraan fakir miskin, impres desa tertinggal, peningkatan intensifikasi pertanian, tanaman pangan, pembinaan usaha kecil, kredit cadak kula, program transmigrasi, dan takesra atau tabungan kesejahteraan keluarga, serta kukesra, kredit usaha kesejahteraan keluarga. Pada masa
awal reformasi, angka kemiskinan meningkat pada tahun 98 menjadi 24,2% dengan 49,5 juta jiwa dan turun menjadi 3,43% dengan 47,97 juta jiwa. Angka kemiskinan meningkat disebabkan karena adanya krisis ekonomi sehingga menyebabkan kerusakan pada semua aspek di sektor ekonomi pada saat itu. Inflasi yang sangat tinggi, PHK di mana-mana, dan timbulnya konflik sosial. Kebijakan-kebijakan sangat banyak untuk mengataskan kemiskinan pada masa reformasi seperti saat ini. Program Indonesia Pintar atau KIP, Program Indonesia Sehat atau PIS, Program Keluarga Harapan PKH, program dana desa, dan lain-lain, sehingga saat ini tingkat kemiskinan Maret 2018 sebesar 9,82% dengan 25,95 juta jiwa dalam ranah nasional. Selanjutnya, pada tabel 4 dapat kita lihat indeks kedalaman kemiskinan dan indeks sebaran kemiskinan di Jawa Timur pada tahun 2011 sampai dengan 2018. Kemiskinan daerah perkotaan dan pedesaan di Jawa Timur periode September 2015 sampai Maret 2019 masing-masing mengalami penurunan sebesar 0,13% dan 0,78%. Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan kemiskinan di Jawa Timur selama periode itu meliputi karena terjadinya inflasi umum sebesar 1,39%. Pada periode ada beberapa komoditas makanan mengalami perubahan IHK, yaitu komoditas cabai merah mengalami penurunan 4,59%. Penurunan indeks juga terjadi pada komoditas daging sapi minus 0,31%. Tempe mengalami minus 1,69% dan minyak goreng minus 0,8%. Dan indeks upah buruh tanaman pangan mengalami kenaikan sebesar 3,54%. Selanjutnya indeks Gini rasio. Dalam grafik 3 atau persentase penduduk miskin di Jawa Timur. Gini rasio di daerah perkotaan pada Maret 2019 tercatat sebesar 0,379. Angka ini naik sebesar 0,004 poin dibanding Gini rasio September 2018 yang sebesar 0,375. Untuk daerah pedesaan Gini rasio Maret 2019 tercatat sebesar 0,318. Angka ini turun sebesar 0,004 poin dibanding Gini rasio September 2018 sebesar 0,322. Peningkatan Gini rasio di perkotaan ini merupakan indikasi adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk di perkotaan sudah mulai tidak merata. Di daerah pedesaan pada umumnya tingkat kesenjangan jauh lebih rendah dibandingkan dengan kota. Hal ini bisa diindikasikan sebagian besar program pengentas kemiskinan di daerah pedesaan lebih berdaya, terutama untuk penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mulai terangkat. Sejalan dengan informasi yang diperoleh dari Gini rasio, ukuran ketimpangan Bank Dunia pun mencatat hal yang sama, yaitu ketimpangan di perkotaan lebih parah dibanding dengan ketimpangan di pedesaan. Persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah di daerah perkotaan pada Maret 2019 sebesar 17,82 atau tergolong ketimpangan rendah. Demikian pula untuk daerah pedesaan, persentase pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah pada Maret 2019 berada pada kategori ketimpangan rendah, yaitu 20,57%. Selanjutnya, mengenai tingkat pengangguran terbuka atau TPT.
Tabel di atas menunjukkan pengangguran di Jawa Timur sebesar 838.496 jiwa. Tingkat pengangguran tertinggi berada di Kota Surabaya sebesar 89.479 jiwa. Terendah ada di Kota Mojokerto sebesar 2.430 jiwa. Pada masa-masa Orde Lama, tingkat pengangguran mengalami peningkatan secara nasional, sehingga pada saat itu Indonesia bergantian menggunakan sistem liberal dan komando. Sebagian kelompok pada saat itu tidak menghendaki kemandirian nasional. Yaitu, jadi pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel tersebut. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan di Jawa Timur sebagai berikut. Pertama, distribusi pendapatan, Gini rasio, dan pemerataan pembangunan yang mengalami peningkatan atau penurunan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi walaupun dampaknya tidak terlalu signifikan. Yang kedua, distribusi pendapatan atau Gini rasio dan pemerataan pembangunan yang mengalami peningkatan atau penurunan dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan walaupun dampaknya tidak terlalu signifikan. Lalu yang ketiga, distribusi pendapatan atau Gini rasio dan pemerataan pembangunan yang mengalami peningkatan atau penurunan kemungkinan bisa dipengaruhi oleh tingkat pengangguran. Lalu untuk sarannya, diperlukannya terobosan-terobosan baru untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan, yakni yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur dengan cara meningkatkan basis-basis unggulan di setiap kabupaten atau kota, supaya semua sektor dapat menyumbangkan pertumbuhan secara optimal sehingga terciptanya pemerataan pembangunan dari pinggiran. Yang kedua, mengurangi tingkat kemiskinan dengan menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan baru yang berbasis UMKM sehingga mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Pembangunan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, merupakan salah satu cara untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa melalui dana desa dan alokasi dana desa. Yang ketiga, penurunan pengangguran merupakan indikasi bahwa tingkat pemerataan pembangunan sudah mulai membaik dan harus tetap diperhatikan dan dipertahankan agar menciptakan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Berhubung hari ini atau sekarang ini lagi Hari Raya Idul Fitri, maka saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.